Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Al-Bukhari nomor 52. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqqas dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin dikapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 53. Al-Bukhari menceritakan kepada kami Hajat bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada kami Adi bin Sabit berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid dari Abu Mus'ab dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, apabila seorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 54. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Nafi, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Amr bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya ia mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW tidak pernah bersabda, tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah dengan maksud mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau akan diberikan pahala sekalipun apa yang kau suapkan ke mulut istrimu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 55. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ismail, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Qais bin Abi Hazim dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, aku telah berbaiat kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat dan menasihati untuk setiap muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 56. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Zaid bin Al-Alaqah berkata, saya mendengar Jarir bin Abdullah berkata, ketika Al-Mughirah bin Syu'bah meninggal, sambil berdiri dia memuji Allah dan menyucikannya berkata, wajib atas kalian bertakwa kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya, dan dengan penuh ketundukan dan ketenangan, sampai datang pemimpin pengganti dan sekarang datang penggantinya. Kemudian ia berkata, mintakanlah maaf kepada Allah Ta'ala buat pemimpin kalian ini, Al-Mughirah, karena ia suka memberi maaf. Lalu berkata, amma ba'du, sesungguhnya aku mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian aku berkata, aku membaiat engkau untuk Islam. Lalu Nabi Muhammad SAW memberi syarat dan menasihati kepada tiap muslim. Maka aku membaiat beliau untuk perkara itu, dan pemilik masjid ini sungguh aku akan selalu memberi nasihat kepada kalian. Kemudian ia beristighfar lalu turun dari mimbar. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 57. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Fuleh, dan telah diriwayatkan dari jalur lain tentang telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Mundir, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fuleh, ia berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Hilal bin Ali dari Atha bin Yasar dari Abu Hurairah, ia berkata, ketika Nabi Muhammad SAW tengah berbicara pada suatu kaum dalam suatu majelis, tiba-tiba datanglah Arab Badui seraya bertanya, kapankah hari kiamat tiba? Namun Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian orang ada yang mengatakan beliau mendengar perkataannya, akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu. Sebagian lain mengatakan bahwasanya beliau tidak mendengar perkataannya, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW telah menyelesaikan pembicaraan. Nabi Muhammad SAW bersabda, di manakah orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Yang bersangkutan pun berkata, aku wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila sudah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya hari kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah?
Nabi Muhammad SAW menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 58. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Arim bin Al-Fadl. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Bishr, dari Yusuf bin Mahak, dari Abdullah bin Amir. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW pernah tertinggal dari kami dalam satu perjalanan yang kami lakukan hingga ketika beliau mendapati kami waktu sholat sudah hampir habis. Kami pun bergegas untuk berwudu hanya dengan mengusap kaki-kaki kami. Maka Nabi Muhammad SAW berseru dengan suara yang lantang, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah akan masuk neraka. Beliau menyerukan hingga 2 atau 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 59. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya dari beragam jenis pohon ada satu pohon yang tidak pernah jatuh daunnya, dan itu adalah perempaan bagi seorang muslim. Nabi Muhammad SAW bertanya, katakanlah kepadaku pohon apakah itu? Maka para sahabat beranggapan bahwa yang dimaksud adalah pohon yang berada di lembah. Abdullah berkata, aku menyangka dalam hati bahwa pohon itu adalah pohon kurma, tapi aku malu untuk mengungkapkannya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, pohon apakah itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, pohon kurma. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Al-Bukhari nomor 60. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad, telah menceritakan kepada kami Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di antara pohon ada satu pohon yang tidak jatuh daunnya, dan itu adalah perempaan bagi seorang muslim. Pohon itu adalah kurma. Ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 59. Kemudian hadis riwayat Al-Bukhari nomor 61. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, ia telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Sa'id Al-Maqburi dari Syarik bin Abdullah bin Abi Namir bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad SAW dalam masjid, ada seorang yang menunggang unta datang lalu menambatkan di dekat masjid, lalu berkata kepada mereka para sahabat, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Pada saat itu Nabi Muhammad SAW bersandaran di tengah para sahabat, lalu kami menjawab, orang ini yang berkulit putih yang sedang bersandar. Orang itu berkata kepada beliau, wahai putra Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW menjawab, ya aku sudah menjawabmu. Maka orang itu berkata kepada Nabi, aku bertanya kepada persoalan yang mungkin berat buatmu, namun janganlah kamu merasakan sesuatu terhadapku. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, tanyalah apa yang menjadi persoalanmu. Orang itu berkata, aku bertanya kepadamu demi Rabbmu dan Rabb orang yang sebelummu. Apakah Allah yang mengutusmu kepada manusia seluruhnya? Nabi Muhammad SAW menjawab, demi Allah, ya benar. Orang itu berkata, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kamu sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Nabi Muhammad SAW menjawab, demi Allah, ya benar. Kata orang itu, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami puasa di bulan ini dalam 1 tahun? Nabi Muhammad SAW menjawab, demi Allah, ya benar. Kata orang itu, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya mengambil sedekah dari orang kaya di antara kami lalu membagikannya kepada orang fakir di antara kami? Nabi Muhammad SAW menjawab, demi Allah, ya benar. Kata orang itu, aku beriman dengan apa yang engkau bawa dan aku adalah utusan kaumku. Aku Damam bin Sa'labah, saudara dari Bani Sa'ad bin Bakar. Begitulah kisah tadi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Musa bin Ismail dan Ali bin Abdul Hamid dari Sulaiman bin Al-Mughirah dari Sabit dari Anas dari Nabi Muhammad SAW.